yang mereka tidak bisa menjauh pada hari kiamat. Ma la yastajibu lahum wa hum an du'ain ghafilun. Dan nanti apabila dikumpulkan manusia di hari kiamat, dikumpulkan, mereka akan mengingkari. Kenapa mereka disembah? Nabi Isa akan mengingkari, kenapa saya disembah? Semua nabi-nabi dan orang soleh yang disembah, mereka mengingkari pada hari kiamat. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah saya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa mereka yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang sesat. Jadi ini kesyirikan masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan alasan itu tawassul, dengan alasan mereka orang soleh, dengan alasan mereka wali, mereka dekat dengan Allah atau yang lainnya. Semua bentuknya kesyirikan. Kita tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali 3 tempat. Kata Nabi, la tushaddur rihalu illa thalathat masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan dengan 3 tempat. Masjid Nabi, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Tapi mengadakan safar dengan alasan tempat itu mengandung barokah, keramat, tidak boleh. Kecuali 3 tempat kata Rasulullah. Ini akidah Islam, akidah kaum mukminin. Makanya kita dakwakan terus tentang tauhid ini. Dan ingat, kalau kita umpamanya setelah kita mendakwakan dakwah tauhid, kita dimusuhi oleh umat. Semua nabi, semua rasul dimusuhi oleh umatnya dengan sebab mereka mendakwakan dakwah tauhid. Semua nabi, semua rasul dimusuhi oleh umatnya, sampai ada nabi yang dibunuh oleh umatnya. Karena apa? Karena mereka mendakwakan dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik. Nabi SAW diusir dari Mekah. Karena apa? Karena mendakwakan dakwah tauhid. Sahabat Bilal, Sumayyah, Ammar bin Yasir disiksa sampai dibunuh. Karena apa? Karena mendakwakan dakwah tauhid, menjauhkan orang berbuat syirik. Teguh dia dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak bergeming sedikit pun juga, meskipun disuruh untuk berbuat syirik. Bilal ditimpa dengan batu yang besar di tengah padang pasir, tidak bergeming sama sekali, tetap. Dan banyak sahabat seperti Khabbab bin al-Arat, ketika kena sama tuannya supaya dia murtad dari agama Islam karena dia mendakwakan dakwah tauhid untuk menyembah Allah saja, tidak mau menyembah patung, disiksa dengan apa? Disiksa dengan besi panas. Sampai Khabbab bin al-Arat datang kepada Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Apa kata Khabbab bin al-Arat? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Akan tapi kalian ini tastajilun, terburu-buru. Sebelum kalian dulu ada orang yang disiksa oleh kaumnya, dibelah ini, kepalanya digergaji sampai belah 2. Tetap dia untuk mentauhidkan Allah. Di antara mereka yang disetrika kulitnya, dagingnya hancur dengan sebab mendakwakan dakwah tauhid, dan mereka tidak mundur sedikit pun juga. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, tauhid ini yang paling penting kita dakwakan sebelum yang lainnya. Makanya kalau kita khutbah Jumat, ceramah tentang tauhid, setahun aja belum habis. Buktinya apa? Nabi Muhammad 23 tahun dakwah tauhid. 23 tahun. Sampai Nabi SAW, Anda perhatikan, Nabi tidak pernah berhenti mendakwakan dakwah tauhid sepanjang hayatnya. 5 hari menjelang wafat, 5 hari menjelang wafat, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ini 5 hari, kata Jundub bin Abdullah al-Bajali, 5 hari menjelang wafat Nabi bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna liminkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihin masajid ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Nabi bersabda, sungguh aku berlepas diri kepada Allah jika di antara kalian menjadi seorang khalil kekasihku. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kalau seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh aku melarang kalian dari semua itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di bab larangan mendirikan bangunan masjid di atas kuburan. Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, begitu juga Abu Awanah, Tabrani, dan yang lainnya.
Jadi di sini Nabi 5 hari menjelang wafat ingatkan umat supaya umat tidak menjadikan kubur Nabi mereka, tidak menjadikan kubur orang soleh sebagai tempat ibadah. Karena banyak kubur-kubur dijadikan sebagai tempat ibadah, orang datang berkunjung. Ribuan orang datang untuk berkunjung ke kubur-kubur wali yang dianggap keramat. Dan Nabi 5 hari menjelang wafat ingatkan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Usama bin Zaid, ketika Rasulullah sakit yang membawa kematian, artinya udah berapa hari menjelang wafat, Nabi menyuruh sahabat masuk kalian semuanya. Sahabat masuk. Kemudian para sahabat itu masuk menemui beliau. Saat itu beliau menutupi wajahnya dengan kain buatan Yaman. Kemudian beliau pun membuka kainnya. Kemudian Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan At-Tayalisi dalam Musnadnya. Hadis ini hasan. Kemudian juga Nabi berdoa menjelang akhir hayatnya. Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh dahsyat kemarahan Allah kepada satu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan juga yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Yang jelas di akhir hayatnya Nabi, sahabatnya sudah mencapai puncak keimanan, tapi tetap Nabi ingatkan jangan sampai mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Sekarang banyak kubur-kubur yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan setiap tahun tambah kuburan keramat di Indonesia ini. Tambah, bukan berkurang, tambah kuburan keramat. Dan umat yang datang pun bertambah banyak. Jadi ini ikhwan fillah, azakumullah, dakwah yang dakwakan Nabi mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dakwah kita. Makanya kalau ada orang bertanya, apakah boleh bagi seorang dai yang menyeru manusia kepada agama Allah meninggalkan manhajnya para nabi? Boleh atau tidak? Jawaban para ulama, tidak boleh. Tidak boleh para dai meninggalkan manhajnya para nabi dalam mendakwakan dakwah tauhid ini. Karena apa? Alasannya apa? Saya sebutkan alasannya. Kenapa kita tidak boleh menyimpang dari dakwah para nabi? Tidak boleh kita menyimpang dari dakwah tauhid. Kenapa? Alasan yang pertama, ini secara syar'i maupun secara akal. Yang pertama, bahwa manhaj para nabi dalam mengajak manusia ke jalan Allah dengan memulai dengan tauhid, ini yang memerintahkan Allah. Dan Allah yang paling tahu tentang manusia ini. Dari mulai mana kita memulai dakwah ini supaya diterima oleh umat, dari mana kita harus mulai? Allah yang Maha tahu. Dan Allah menyuruh nabi-nabinya semuanya sama untuk memulai dakwah ini dengan tauhid. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Bahwa Allah yang tahu tentang makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Yang kedua, semua nabi dan rasul telah berpegang teguh dengan manhaj ini. Semua nabi dan rasul. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan politik, tidak ada. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan fikih, tidak ada. Semua nabi dan rasul seluruhnya sama memulai dakwah dengan tauhid. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan Rasulullah untuk mengikuti manhaj para nabi. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang berikan petunjuk, maka adalah kamu mengikuti petunjuk mereka. Mengikuti petunjuk para nabi. Kemudian dakwah yang keempat alasannya, bahwa dakwah yang paling sempurna tergambar pada dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah yang sempurna tergambar pada dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milahnya siapa?